tubuh. Makanya pujo sariro ayu itu ya begini namanya maneges. Sariro kita itu dihayukan. Karena kita hidup ini dengan tubuh kita paling dekat. Tapi Anda tidak pernah berkomunikasi dengan tubuh Anda. Terus jangan salahkan ketika Anda tidak menemukan bahagia karena tubuh Anda tidak ada ajak untuk berbahagia. Anda hanya mencari di luar targetnya itu terus. Ya tidak bahagia. Karena bahagia itu adalah kesinergian dari seluruh struktur tubuh yang berkumpul dan bergotong royong menyatu. Karena selaras dalam pekerjaannya masing-masing. Ada disebut balance. Nah, balance ini dalam fenomena tubuh disebut apa? Relax, ketenangan. Dalam bahasa pikiran disebut sukacita. Dalam bahasa emosi disebut cinta. Dalam bahasa energi disebut keselarasan. Dalam bahasa kesadaran disebut pasrah. Terserah kamu mau sebut apa, fenomenanya ya begitu. Selama 7 hari durasi perharinya berapa sebenarnya? Satu kali saja. Ya, satu kali saja. Mending Anda lakukan tahan napasnya sedikit-sedikit tapi rentan waktunya yang diperlama. Jangan nahannya lama tapi rentan waktunya dipersempit. Jangan. Itu kalau tidak kuat jebol. Mending sedikit-sedikit aja. Jadi pada saat hari kita tahan sampai berapa jam sampai dengan 3 atau 8 Ya. 8 kita tahan. Setelah itu kita turunkan sampai ke perut, kita tahan lagi berapa kali? Bukan, begini. Ini kan hanya ritme. Bisa gini. Tarik napas ini di dada ini biar halus. Karena dada belum terlatih. Maka halus dulu. Tapi kalau udah terbiasa, begini ya langsung tep atas, tep bawah, atas, bawah. Itu kan sudah terlatih. Anda nggak kaget. Ototnya nggak kaget. Tapi kalau yang belum terbiasa, pelan dulu. Di dada dulu, baru itu penet ke bawah. Set. Karena dada itu bopo angkoso, bawah itu ibu bumi. Dan ini disatukan energi di Komojoyo Komorate ini, yin yang ini. Ketika ini terus dilakukan, energi kita on, tingkat sadar kita tinggi, recharge. Besok bekerja pasti sehat, tidak perlu minum obat stamina. Kalau di sini akhirnya seksnya bagus, ya, memuaskan, karena prima, kondisinya prima. Orang melakukan seks dalam kondisi tidak prima pasti jadinya kecanduan dan tidak maksimal. Apapun pekerjaan kalau Anda tidak melakukan dalam kondisi prima pasti tidak maksimal karena tidak sadar. Tapi kalau Anda melakukan kerja dalam kondisi stres dan lelah, ya percuma, hasilnya ya itu aja. Anda tidak mengalami energize gitu. Gitu ya. Tidak ada gairah atau semangat. Simple sebenarnya, tapi harus tekun dan rutin. Nanti kalau sudah benar sudah bisa, level kedua cuma diganti naik turunnya aja. Dep pengolahan saja, tapi penekanan saja ketika dilakukan sudah tepat itu sudah oke. Menurut saya sudah oke. Ada lagi? Karena di sini restorasi dulu, apa? Ya. Ada niat tertentu bahkan kalau mau dalam Islam kan bisa mau apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantranya tidak usah dulu. Tidak usah pakai mantra-mantra dulu. Gampang. Pokoknya mantranya adalah kerelaan Anda, niat dan tekad itu cukup. Gampang nanti nek hong wilahing ya gampang. Mantra-mantra itu kan hanya membantu untuk otak biar sadarnya terfokus saja. Nggih, Joko mantra itu hanya itu. Oke. Kalau meditasinya kita lakukan dengan duduk begini, kan berarti kan telapak kaki dan lutut ya. Jadi tangan begini. Ya, buka, betul. Pastikan terkonek ya. Jadi di bawah itu berarti ya, kaki harus nempel, jangan pakai sandal. Kita harus berhubungan dengan itu. Nanti sesekali kamu relaksasi atau wisata, lakukan kundalini ini, teknik ini di gunung yang langsung bersentuhan dengan tanah, itu lebih cepat lompatannya. Karena tanah atau bumi itu memberi informasi khusus kepada kita. Lalu itu ibu kita. Lah kita itu sering memisahkan diri kita dengan tanah. Kita kehilangan kontak dengan tanah. Akhirnya menjadi sakit. Karena sistem kita tidak mendapat informasi dari ibunya, tanah yang ada di dalam diri kita ini. Makanya sering nyeker. Gitu, oke? Okay? Ya. Ya iyalah kan ini sudah ngadep ke atas ini. Inilah ini.
Ada amati saat sholat itu kan tangan menempel, kakinya manjat, kan kakinya juga buka, tangannya tetap nempel. Saat sujud. Masa begini sujudnya kan enggak mungkin. Dalam Astanga Yoga pun ya pose itu dilakukan saat gini, kakinya kan manjat saat Surya Namaskar atau apa itu. Ya. Jadi kalau kita tarik nafas dan kita itu keluarkan lagi itu kita lakukan berulang sudah berapa lama atau 4 kali lagi? Lakukan sesuai kadar tubuh Anda. Bisa berkali-kali. Ya memang tadi berkali-kali dengan tahanan yang lebih sedikit tapi berkali-kali. Daripada tahanannya lama tapi tidak berkali-kali repetisinya. Setnya tidak banyak-banyak. Wajib pejam mata. Ya pejamkan, harus pejamkan mata. Kalau melek sarafmu rusak. Makanya ada yang bilang, aduh aku malah ambeien. Akhirnya melorot mas gitu. Karena itu ritme. Ketika Anda melakukan energi tekanan itu harus mata terpejam. Kan dengan mata terpejam itu membantu saraf parasimpatis untuk menata kekuatan yang ada di dalam. Kalau kamu melek itu berlawanan karena melek ini pakai otot. Melek ini kan pakai otot. Makanya gak percaya kalau Anda ngantuk itu mbok lek ini yang ngene karena ototnya sudah mulai berhenti, harus mulai melemah, menutup. Jangan ngene yang ngene meneh. Itu otot, fenomena otot sutra namanya. Dalam ilmu medis disebut miofibril. Miofibril mempengaruhi otot. Jadi nek ngantuk ora tertahan kan ya turu. Itu, nggih. Ada lagi? Ayo, Mbah, tanya, Mbah. Pripun? pakai alas. Apa? Nggak pakai lepas dari dia. Maksudnya? Nggak pakai alas. Maksudnya tempat duduk begini. Boleh, kalau bokongnya bermasalah boleh, untuk membantu boleh. Yang penting tetap ada bagian tubuh yang menempel ke tanah gitu. Berarti kalau kayak gitu nggawa kursinya sing put digo ning arep omah. Tempel lemah kakinya begitu. Kakinya tempel ke tanah. Boleh. Jadi tidak terlalu saklek ya. Jadi saya tidak terlalu saklek. Idealnya nih setelah makan apa jangan boleh deket-deket makan kalau ini. Kamu meditasi dekat makan gimana Mas itu? Ganti makannya gitu. Kosong. Ya? Dan kamu pernapasan perutnya terisi mutah Mas. Gimana kamu? Jadi kondisi bermeditasi itu perut kosong. Kalau perut terisi, ya jelas prosesnya sedang tidak begitu. Karena perut makanan yang masuk sedang direabsorpsi. Jauh setelah makan gitu ya? Ya minimal 2 jam. Kalau setelah makan kan begitu. Atau sebelum makan gitu loh Mas. Perut ya harus kosong karena mau diisi zat udara. Kalau kamu ketekan ke perut dek isinya makanannya marah nanti asem ini baru masuk saya sudah diocak-ocak makanannya pusing stres akhirnya mutah keluar gara-gara kamu ocak-ocak perutmu itu oke? Mas, lidahnya tuh nempel ke langit-langit gitu. Iya nempel gini nempel atau ditekuk ke atas ini ditekuk boleh atau gini geget gitu dilipat ke atas atau ditempelkan saja oke? Satu lagi Mas. Nggih. Ada pertanyaan nih. Dalam ilmu pernapasan, ini mungkin Masnya bisa nyambung menceritakan. Saya pernah dengar Ya. bahwa power itu dalam pernapasan itu ada 3. Mungkin Masnya nanti disinkronis sama itu benar-benar. Jadi ada napas perut, napas dada, dan napas tubuh hati. Nah, jadi apakah napas perut ini dalam satu proses atau memang yang benar itu hanya di situ? Maksudnya gimana? Napas perut satu proses itu gimana? Maksud saya, apakah proses awal itu dari perut? Ya, perut. Dan jenengan itu lahir bukan dari hati, dari perut. Jenengan lahir dari perut. Disebut madaran. Madaran melewati margohino. Ya dasarnya berarti dari perut. Dimulai dari mana Anda itu? Ya, maksud saya nanti Ada proses ke dada. Karena ketika sudah perut lampung, nanti akan melakukan maneges. Oke. Nah, di dalam maneges ini cuma bernapas biasa. Nah, di sini dilakukan dengan namanya pelepasan itu loh, kadiat mikan. Jadi ketika Anda merasakan napas, ini tidak fokus di napas.
fokus kepada kesadaran tubuh. Jadi mulai berkomunikasi dengan jantung, ngajak ngobrol satu-satu atau hanya merasakan jantung, dimulai dari merasakan bulu, kulit, terus masuk ke dalam. Atau memaafkan, mulai dari melepaskan atau memaafkan. Di sini disebut maneges, maka disebut neges. Memaafkan orang yang pernah membenci. Jadi misalnya ingsun jabang bayi ini, sinten jenengan apa ini? Pak Sudiono, wah jeneng jero atiku terus manas-manas wong metu ora. Misalnya begitu. Jadi itu pemaafan. Kamu merdeka, mardika marang badang ingsun, aku mardika marang badang ingsun. Maka sudah tak bilang, kalau kamu membenci orang, itu sama saja kamu minum racun tapi menghendaki orang lain yang mati. Jelas tidak bisa. Nah di sini mulai pemaafan dimulai dari berterima kasih ke tubuh atau meminta maaf ke tubuh. Makanya pujo sariro ayu itu ya begini namanya maneges. Sariro kita itu dihayukan. Karena kita hidup ini dengan tubuh kita paling dekat. Tapi Anda tidak pernah berkomunikasi dengan tubuh Anda. Terus jangan salahkan ketika Anda tidak menemukan bahagia, karena tubuh Anda tidak Anda ajak untuk berbahagia. Anda hanya mencari di luar targetnya itu terus. Ya tidak bahagia. Karena bahagia itu adalah kesinergian dari seluruh struktur tubuh yang berkumpul dan bergotong royong menyatu. Karena selaras dalam pekerjaannya masing-masing. Ada disebut balance. Nah balance ini dalam fenomena tubuh disebut apa? Relax. Ketenangan. Dalam bahasa pikiran disebut sukacita. Dalam bahasa emosi disebut cinta. Dalam bahasa energi disebut keselarasan. Dalam bahasa kesadaran disebut pasrah. Terserah kamu mau sebut apa, fenomenanya begitu. Oke. Jadi diolah dari yang basic. Nanti dari manekung, maneges saja dulu. Baru nanti jumeneng. Nah kalau sudah jumeneng, itu Anda sudah cuma mengamati hambekan. Jadi misalnya begini, mikir ono rene, aku mau ketemu rene, balik rene mana? Mikir ono rene, balik rene mana? Sampai nanti dari sini naik ke sini atau ke sini. Terus seperti ada lingkaran begitu. Terus ketik-ketik kayak TV yang burik begitu, nanti buka rrrt. Berarti ketika buka dari beta, theta, rrrt, delta, rrrt, alpha, rrrt, gamma, suwung, plus. Itu proses. Cuma mendiamkan saja. Per 30 menit secara riset itu gelombang pikiran berpindah. Tergantung dinamika tubuh setiap pribadi. Jadi dimulai dari manekung, maneges, jumeneng. Yang paling berat dasarnya manekungnya dulu. Karena manekung digunakan untuk menyelaraskan tubuh, sebagaimana kita mengambil bensinnya dulu untuk mengembarai alam suwung. Karena ketika Anda belum manekung, tubuh Anda masih mengalami kekacauan energi. Ketika kekacauan energi kacau, pikiran dan perasaan akan mensabotase Anda. Ketika pikiran dan mensabotase Anda, sangat berat Anda menembus kelir sang yang paramasunya itu. Coba nek sampeyan arep meditasi ketemu Gusti Allah, untumu lara ya. Kankermu semakin menekan. Makanya restorasi tubuh dulu. Agar jiwamu bisa bercengkrama dengan sang Sukma Sakti. Nah kalau jiwanya hanya melekat kepada tubuh karena tubuhnya masih terkena ilusi sakit, ya tidak selesai-selesai. Maka tetap tubuh dulu yang dibenahi, energi dulu levelnya. Oke, gitu ya. Jam berapa Mas? 3. Oke. Jadi prakteknya sendiri di rumah, nanti bisa dikoreksi di grup. Tekniknya simple, sing penting konstan dan konsisten. Itu aja. Nek males-malesan ya podo ora. Sebagaimana kamu punya tubuh itu harus digunakan untuk beraktivitas semestinya. Ojo males berlebihan, ojo bergerak berlebihan semestinya. Ya rakitang molet-molet, nyapu-nyapu juga begitu, atau jalan-jalan pagi hari, Anda masalah. Kalau tubuh tidak difungsikan, Anda namanya tidak sehat. Kesehatan itu saat tubuh difungsikan. Ingat ya, urip itu obah. Nek kamu meminimalisir obah berarti berikrar mati, gitu aja. Oke, gitu ya. Oke, matur suwun dari saya untuk hari ini. Semoga nanti kedepannya bisa nyambung lagi, bersinergi. Semoga apa yang diurai hari ini, hujan pengetahuan hari ini meresap partikelnya ke seluruh tubuh Anda dan memberi pencerahan terhadap Anda, sebagaimana digunakan untuk membuat Anda berjalan di ranah rel Anda masing-masing, memanfaatkan
hal yang ada, momentum yang ada, sebagaimana proses untuk menunjang pertumbuh kembangan jiwa Anda menuju kasampurnan. Oke, rahayu sagung dumadi, semoga selaras. Om wilahing sekarang bawah lagu.